Para wargi Galuh anu kusim kuring hormat. Kita kalau melihat visi Kabupaten Ciamis, kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua, ini parameternya sangat-sangat objektif tapi sekaligus subjektif. Parameter mengukur kemandirian ekonomi ada mikro, ada makro. Nah, ini belum terukur. Jadi kita mengukur kemandirian ekonomi di Kabupaten Ciamis ini seperti apa? Itu satu rangkai, satu nafas bahwa kemandirian ekonomi akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Tapi kalau dibalik, sejahteranya nggak dapat, kalau kemandiriannya juga nggak direalisasikan. Dan Ciamis ini gudangnya UKM. Dan dampak dari COVID ini menimpa semua UKM di Kabupaten Ciamis. Jadi kalau berbicara Ciamis, kita akan berbicara pelaku ekonomi yang semuanya bergerak di ekonomi mikro, ekonomi kecil, menengah. Nah, inilah yang harusnya menjadi perhatian Kabupaten Ciamis. Bagaimana menguatkan, mengapresiasi, mensupport UKM di Kabupaten Ciamis menjadi penggerak ekonomi yang mandiri. Disebut mandiri bisa juga lepas dari bantuan pemerintah, atau bisa juga pemerintah memberi fasilitas kemandirian. Nah, goalnya atau endingnya adalah sejahtera untuk semua. Jadi apapun keadaannya, Bapak Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat Kabupaten Ciamis. Sehingga sepusing apapun dengan COVID-19 yang diatur oleh pemerintah pusat, kita harus tetap memberi perhatian kepada pelaku-pelaku ekonomi supaya mereka mandiri. Kalau sudah mandiri, ending atau goalnya kita semua bisa merasakan sejahtera untuk semua. Mencermati perkembangan Kabupaten Ciamis dalam 3 tahun terakhir, satu sisi kita prihatin karena COVID-19, tapi satu sisi kita juga prihatin karena pembangunan Kabupaten Ciamis terhambat. Kalau kita berbicara pembangunan Kabupaten Ciamis terhambat, semua mata tertuju kepada COVID-19. Pertanyaan kami adalah, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Ciamis, Bapak Herdiat Sunaria dengan Pak Yana Deputra ini ya? Saya tidak melihat bagaimana mengatasi ini semua dalam rangka menuju kepada visi, yaitu kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan kita semua. Ini sepertinya tidak akan tercapai kalau kita selalu berjalan di tempat dan mencari kambing hitam, bahwa kambing hitamnya adalah PPKM, COVID-19 dan sebagainya. Kalau kita berbicara visi, mestinya bupati ini memang bupati yang entrepreneur, bukan bupati biasa hanya melaksanakan tupoksi sesuai yang diatur oleh protokol oleh di Pemda ya, bukan. Saya dulu membayangkan bahwa Pak Bupati ini memang visioner, dia betul-betul tahu membaca peluang bisnis di Kabupaten Ciamis. Tapi 3 tahun terakhir ini, selain memang keadaan COVID-19, tapi pengembangan ekonomi kecil, pengembangan untuk potensi yang lain nyaris tidak tergarap karena semua kembali ke anggaran, kembali kepada kebijakan pusat. Nah, sisa jabatan kedua tahun ini kami berharap Pak Bupati ini mulai tancap gas, mulai realisasikan visi misi yang kemarin ditetapkan menjadi visi Kabupaten Ciamis. Dan memang kalau kita berbicara realisasi janji-janji beliau, sebagian sudah dilaksanakan. Tapi khusus kemandirian untuk kesejahteraan kita semua, ya barangkali perlu ditinjau ulang. Yang sejahtera ini siapa sebenarnya? Ya, yang sudah menikmati kesejahteraan ini siapa sebenarnya gitu? Apakah semua? Apakah sebagian? Kita akan evaluasi menjelang pilkada ini ya. Kalau misalnya Pak Herdiat nggak cepat-cepat merealisasikan, apalagi mencari terobosan untuk mempercepat ya pembangunan Kabupaten Ciamis, nampaknya pilkada 2024 yang akan datang, kesempatan ini ya akan lewat begitu saja, sehingga yang ada hanya rutinitas ganti bupati, tapi keadaan Kabupaten Ciamis tidak pernah berubah. Dan berapa kali ganti bupati, Kabupaten Ciamis tetap dingin, tetap nyaman, tapi kemajuannya lambat. Kita hanya menikmati pembangunan zaman Bupati Taufik ya, yang membangun pasar, yang membangun alun-alun, yang membangun stadion. Tapi bupati setelah Bupati Taufik, nampaknya yang monumental hanya Pak Oma membangun Masjid Agung ya.
Zaman Pak Engkon ya rutinitas sajalah. Jadi kalau ini nggak cepet-cepet kita cari terobosan, kita cari solusi, maka Kabupaten Ciamis 2 tahun mendatang hanya begini, begini, dan begini. Maka bagi Anda yang minat menjadi bupati, sebaiknya Anda berpikir mengevaluasi perjalanan bupati-bupati yang sebelumnya. Kalau tetap Anda sama ya jangan nyalon lah. Takutnya masyarakat Ciamis begini lagi, begini lagi. Oke, para wargi Galuh, sampai di sini ya. Salah satu tinjauan ulasan dari Sergap Ribon.